Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Hadi Kurniawan dari S1 Pendidikan Teknik Informatika Offering A. Untuk NIM saya sendiri 2003362848. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal rencana bisnis kewirausahaan, yaitu tentang website penjualan sepatu. Website yang tersebut yang bernama 96 Cat Squid. Disusun oleh saya sendiri, Amri Adi Kurniawan. Untuk daftar isinya sebagai berikut, ya di bab 1 terdapat deskripsi bisnis, kemudian deskripsi umumnya, kemudian latar belakang dan tujuan. Di bab 2-nya terdapat pemasaran. Bab 2 pemasaran yaitu yang pertama ada riset dan analisis, yang kedua ukuran pasar dan tren, yang ketiga ada kompetensi, dan yang terakhir ada rencana pemasaran. Untuk di bab 3-nya ada rencana bisnis, yaitu yang pertama ada aspek produksi dan teknis teknologi, yang kedua segmen dan target pasar, yang ketiga pengembangan usaha, dan yang keempat pengembangan market. Di bab 4 sendiri ada perencanaan keuangan, yaitu ya biaya tetap, biaya variabel, biaya lain-lain, harga jualnya, kemudian BEP-nya, PBB-nya, kemudian total keuntungan dan total modal. Di bab 5 sendiri ada penutup, kemudian kesimpulan. Kita masuk ke bab pertama dulu, yaitu deskripsi bisnis, di mana website penjualan sepatu adalah tempat untuk menyediakan, menjual, dan membeli khusus untuk sepatu. Berbagai sepatu bisa dijual di website ini, baik baru maupun bekas. Selain menjual atau membeli, website penjualan sepatu ini akan menjamin akan keaslian 100% produk sepatu tersebut. Di website penjualan sepatu ini berbeda dengan website penjualan sepatu yang lainnya. Keunggulan di website ini yakni sepatu kondisi tidak baik digunakan atau tidak original, maka penjual tidak bisa memposting sepatu mereka yang akan dijual di website ini. Jadi di mana itu ada sebuah proses di mana nanti penjual akan memposting di website tersebut, maka ada proses di mana untuk mengecek keaslian dari produk sepatu yang mereka jual tersebut. Jika tidak asli atau tidak baik kondisinya, maka website tersebut menolak untuk menjualkan dari sepatu tersebut. Ya, kemudian di deskripsi umum seperti berikut. Akhir-akhir ini penggunaan internet di Indonesia meningkat begitu pesat. Begitu juga dengan pemanfaatan internet untuk menjalankan bisnis termasuk toko online. Saat ini banyak sekali toko online yang bertebaran di website yang digunakan di masyarakat Indonesia. Namun banyaknya website membuat respon masyarakat beragam. Di antaranya tanggapan masyarakat yang perlu mendapat perhatian adalah kemudian kemudahan penggunaan website toko online bagi pengguna atau pelanggan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, kenyamanan pelanggan yang berbelanja melalui toko online di sekitaran wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sebesar 75%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ketidakcocokan produk yang ditawarkan, kurangnya informasi produk, dan lain-lain. Dalam Alvara Strategik yaitu 2014 disebutkan juga bahwa penggunaan internet belakangan ini menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk mengakses internet. Alvara Research Center telah melakukan survei di 6 kota besar di Indonesia dengan responden sejumlah 1.550. Dari semuanya, hampir 15% pengguna internet tersebut merupakan pecandu internet. Mereka disebut pecandu internet karena bisa menghabiskan waktu rata-rata lebih dari 7 jam untuk mengakses berbagai informasi dari internet setiap harinya. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, persaingan yang ketat antar toko online membuat kepuasan atau kenyamanan pelanggan mempengaruhi keberlangsungan toko online yang ada. Untuk mendukung operasional bisnis website penjualan sepatu online ini, memberikan pelayanan terbaik merupakan upaya situs bisnis website penjualan sepatu online untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan menjadi pembeda antara bisnis online dengan bisnis online sejenisnya. Kepuasan pelanggan didasarkan antara lain pada persepsi pelanggan tentang harapan mereka akan kualitas layanan. Kualitas pelayanan merupakan faktor yang menentukan apakah konsumen tahan atau beralih ke perusahaan lain.
Efisiensi layanan untuk bisnis online adalah salah satu hal yang paling penting. Efisiensi layanan ini nantinya akan mempengaruhi tingkat penjualan dan kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Untuk tujuan membuat website penjualan sepatu ini, yang pertama, mengutamakan pelayanan dan kualitas produk yang baik sebagai daya tarik untuk pelanggannya sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan jaminan original untuk semua produk, yaitu sepatu untuk semua produk sepatu. Yang ketiga, memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak membeli barang palsu. Karena di website ini 100% dijamin keoriannya dan barang palsu tidak dapat dijual pada website ini. Kemudian untuk bab 2-nya pemasaran ada riset dan analisis, yaitu SWOT-nya. Untuk strength-nya sendiri, yang pertama di website ini yaitu praktis, unik, dapat diakses di mana saja, kemudian barang dijamin ori 100%, kemudian banyak berbagai sepatu, berbagai macam merek sepatu lah. Kemudian yang keenam, sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual, atau memasang iklan, ataupun membeli. Ketika saya mengetikkan Nancy Queen di Google, gampang ditemukan. Karena belum ada website dengan nama yang hampir sama. Kemudian yang ketujuh, tampilan yang mendukung, global mudah dipahami, serta didukung oleh icon-icon yang sesuai dengan barang yang kita cari. Kayak misal barang yang kita cari itu sepatu atau merek yang ini, sepatu merek ini, itu gampang dicari di website tersebut. Untuk tampilan warna font dan tata letak sesuai dan tidak membingungkan. Kemudian yang terakhir, transaksi bisa dilakukan dengan mudah dan dalam waktu 24 jam. Jadi dalam website tersebut itu bisa diakses selama 24 jam dan sistem penjual atau itu bisa nanti di backup oleh sistem informan yang ada di website tersebut. Jadi bisa berjalan selama 24 jam website tersebut. Kemudian untuk minusnya sendiri, yang pertama hanya bisa menjangkau dan masyarakat yang memiliki akses internet. Yang kedua, saingan sangat banyak karena banyak toko-toko atau website-website online lainnya yang menjual sepatu sendiri. Kemudian yang ketiga, belum adanya undang-undang yang mengatur tentang internet marketing sehingga apabila ada masalah tidak bisa menuntut. Kemudian yang keempat, sering adanya ketidakpuasan dari pelanggan. Yang kelima, promosi yang terbatas, mahal, dan sering diajukan. Yang keenam, karena Nancy ini merupakan website Indonesia, kemudian memakai bahasa Indonesia, sehingga situs ini sulit untuk dilirik oleh luar negeri. Hanya untuk lokal saja, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mungkin untuk lebih ke depannya bisa ditingkatkan lagi dengan bahasa Inggris agar bisa dijangkau untuk luar negerinya website ini. Mungkin untuk kedepannya bisa begitu. Untuk opportunity sendiri, yang pertama disukai segala kalangan dari anak muda, remaja, hingga tua, banyak yang suka sepatu. Kemudian yang kedua sendiri, kondisi sepatu dijamin baik. Yang ketiga, kualitas produk yang baik. Yang keempat, ada pihak ketiga dalam pembelian. Yang saya katakan tadi, jika buat memproses website tersebut jalan selama 24 jam. Yang kelima, Nice Sketchway ini juga menyediakan cara-cara jual beli yang aman melalui gerbang yang disediakan di atas halaman toko bagus. Yang keenam, sepatu yang selalu update dapat diperjualbelikan di website online ini baik baru maupun bekas. Untuk tesnya sendiri, yang pertama pesaing dari merek yang dominan, yang kedua dikhawatirkan adanya pembuatan website palsu, yang ketiga persaingan harga dan kualitas sepatu, yang kelima persaingan antara Nancy Sketchway dengan website bisnis online lainnya. Untuk pasar dan trennya sendiri, beberapa tahun terakhir ini perkembangan online shop di Indonesia semakin meriah, banyak pengguna internet, tentu menyentuh angka 90 juta pengguna merupakan yang bagus untuk para pelaku industri e-commerce. Maka tidak heran jika di Indonesia bermunculan e-commerce dan marketplace besar dengan modal yang bisa dibilang fantastis bagi ukuran industri Indonesia, sebut saja Matahari Mall, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan Tokopedia. Seperti ini
Kemudian untuk kompetensi sendiri, website penjualan sepatu ini merupakan website di mana orang bisa membeli sepatu baru maupun bekas dengan kondisi yang baik dan dijamin ori 100%. Kompetitor dari website penjualan ini adalah sepatu dapat dijamin ori 100% dan ada pengecekan sepatu tersebut sebelum diupload untuk diperjualbelikan di website ini. Kemudian untuk rencana pemasaran, untuk melakukan penawaran di website penjualan seperti ini, kami menerapkan 4 strategi, yaitu promosi, jaminan produk, harga komoditi, dan layanan free ongkir. Untuk promosi sendiri, untuk menarik pelanggan, kami melakukan promosi dengan menggunakan media sosial, website. Selain murah, cara ini juga lebih efektif untuk menarik pelanggan, karena di zamannya modern seperti sekarang, masyarakat tidak pernah bisa lepas dari internet dan sosial media. Untuk yang kedua, jaminan produk. Kami menyadari bahwa kepercayaan dan kepuasan konsumen adalah yang utama. Oleh karena itu, kami senantiasa mengecek kondisi produk sebelum dikirim hingga sampai di tangan konsumen. Kami juga memberikan jaminan barang 100% original. Jika barang fake atau tidak sesuai dengan yang ada di foto, maka konsumen berhak untuk meretur barang kepada penjual. Nanti akan menu bar sendiri di website tersebut untuk meretur barang jika tidak sesuai barang tersebut dengan foto dan itu tidak asli atau fake. Lanjut ke bab 3, pada rencana bisnis. Untuk aspek produksi dan teknologi, dalam aspek produksi, produk yang diproduksi adalah berupa website yang akan nantinya digunakan untuk melakukan kegiatan penjualan sepatu online. Berikut langkah-langkah produksi yang dilakukan untuk menghasilkan website tersebut. Yang pertama, langkah awal dari proses produksi ini adalah perencanaan konsepan dan teknis produk website yang akan dibuat agar website sesuai dengan kebutuhan bisnis yang akan dijalankan. Untuk yang kedua, mencari informasi tentang bagaimana untuk mengembangkan website dan mengira produksi biaya yang dibutuhkan serta kebutuhan pasar mengenai desain website tersebut. Untuk yang ketiga, selanjutnya adalah pembuatan website dengan estimasi biaya dan pengembangannya yang telah dirancang. Untuk yang keempat, selanjutnya adalah melakukan simulasi atau demo website, apakah sudah sesuai dan dapat di running secara sesuai desain ataukah tidak. Untuk yang kelima, selanjutnya untuk memperoleh produk-produk yang ditawarkan di website ini, maka perlu dilakukan kerjasama dengan para produsen. Target produsen yang dituju dalam hal ini merupakan perusahaan dengan branding yang sudah ada atau ternama, ini tujuan untuk memperoleh produsen yang terverifikasi. Dalam hal pendanaan, yang keenam, dalam hal pendanaan, untuk melakukan sebuah bisnis diperlukan investor. Maka dari itu pada tahap ini perlu dilakukan kerjasama dengan investor. Dalam kerjasama ini akan disepakati dengan penandatanganan kontrak mengenai pembagian keuntungan dan pendanaan lainnya. Untuk yang ketujuh, setelah mendapatkan kerjasama dengan produsen dan investor, maka dalam tahap penawaran website ditawarkan juga fitur dan desain website, maka didapatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada website, sehingga diperlukan redesign dan penambahan fitur untuk memperoleh website yang optimal. Untuk yang ke-8, launching website ini adalah hasil nyata dari proses produksi yang dilakukan. Launching ini juga bertujuan untuk mengenalkan website penjualan sepatu. Yang ke-9 terakhir adalah tahap promosi. Promosi ini bertujuan untuk mengenalkan website yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan produk sepatu tersebut. Untuk segmen dan target pasarnya seperti itu, yang menjadi segmen dan target pasar dari website Nine6Catchway adalah semua kalangan masyarakat menengah sampai kalangan atas atau pengguna sosial media yang ingin membeli sepatu baru maupun second. Untuk pengembangan usaha pada tahun 2002, seperti berikut, Nine6Catchway akan berfokus pada pengembangan software, bagian server, dan pencarian mitra kerja. Seperti berikut ini untuk pengembangan usaha. Kemudian untuk perkembangan market seperti ini, untuk perkembangan dari pasar ke depannya akan semakin meningkat sesuai dengan prediksi dari pengamat e-commerce. Selain itu, mudahnya dapat mendapatkan smartphone untuk mendukung perkembangan bisnis website penjualan sepatu ini, membuat bisnis penjualan sepatu semakin lama semakin berkembang. Kemudian untuk bab keempat yaitu perencanaan keuangan. Yang pertama ada biaya tetap.
Untuk kebutuhan sendiri, yang pertama pembuatan aplikasi dengan biaya kurang lebih 3 juta, hosting dan domain kurang lebih 1 juta, untuk modem sendiri kurang lebih 400.000. Kemudian yang keempat, desain website kurang lebih 800.000. Kemudian yang kelima, pencetakan proposal kerjasama kurang lebih 350.000. Dan untuk handphone, ya ini biayanya 2.500.000, untuk laptop 7.500.000, totalnya ada 15.550.000, dan total kebutuhan per bulannya itu yaitu 1.295.833. Untuk biaya variabelnya sebagai berikut, dan biaya lain-lain sebagai berikut. Untuk harga jual sendiri dalam produk pembuatan website mendapatkan 10% dari penjualan tiap produknya. Ditargetkan dapat menjual 10 produk setiap harinya, dan dianjurkan harga setiap produk yang dijual adalah 11.000, sehingga keuntungan yang didapat dalam satu bulan sebesar 3 juta rupiah. Untuk BEP poinnya dan PBP poinnya, baik break periodenya, kemudian total keuntungannya, dan total modal. Untuk bab terakhir sendiri ada bab 5 penutup, yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan sendiri, semua usaha memiliki peluang dan resikonya masing-masing. Yang menentukan usaha itu akan maju atau tidak adalah keteguhan, kerja keras, dan kecerdasan kita dalam memanfaatkan sebuah peluang. Namun seiring berjalannya waktu, juga bertambahnya pengalaman akan membuat kita lebih memahami bagaimana cara menjadi wirausaha yang sukses. Maka jangan pernah ragu untuk memulai sebuah usaha yang kita inginkan. Baik, sekian dari presentasi dari saya tentang proposal rencana bisnis saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.